Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin, yaitu cara memproses limbah emas dalam bentuk lumpur dan gombal. Akan tetapi untuk kali ini saya akan memproses dalam bentuk air sepu cendowo. Untuk air sepu cendowo, cara memprosesnya itu sebenarnya sudah ada di video saya sebelumnya. Dan untuk bahan yang dibutuhkan antara lain itu ada soda api, ada sianida, ada air cukim atau air tembaga, dan juga ada plat aluminium. Untuk caranya, kita jadikan satu semuanya, kita aduk hingga merata sampai mendidih. Bila tidak mendidih, bisa kita tambahkan soda apinya. Dan ini soda apinya saya tuangkan dan saya jadikan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan air cukim ini atau air tembaga, juga saya jadikan satu. Setelah itu saya kasih aluminium dalam bentuk plat nomor. Aduk hingga merata. Bila setelah diaduk tidak mendidih, bisa kita tambahkan soda apinya. Dan biasanya saya itu juga memakai sianida atau koloan. Akan tetapi kali ini saya tidak memakainya karena saya tidak bisa mendapatkan sianida tersebut. Dan untuk hasilnya nanti saya tidak tahu apakah ini berhasil pemrosesannya atau tidak. Dan mudah-mudahan ini berhasil dan bisa saya ambil emasnya. Dan rencananya hasilnya ini nanti saya jadikan satu dengan hasil pemrosesan lumpur dan gombal yang kemarin. Dan akan saya bakar atau di blender jadi satu. Dan saya jadikan satu karena memang untuk kandungan emasnya di air cendowo ini tidak seberapa. Dan biasanya kalau di sini nih dibuang. Daripada dibuang, lebih baik saya proses. Karena menurut saya kalau segala sesuatu yang berkecimpung dengan emas, pastinya itu mengandung emas. Meskipun untuk kadarnya ini tidak seberapa, karena memang untuk sepu cendowo itu yang mengandung atau yang ada emasnya itu di endapannya. Beda dengan sepu koloan atau sepu sianida. Kalau sepu sianida itu yang ada emasnya itu di airnya. Setelah saya biarkan beberapa menit, lalu saya pindah atau saya tuangkan ke tempat yang lain. Dan tujuannya ini cuma saya ambil endapannya. Setelah saya tuangkan dan saya perhatikan, ini tidak menggumpal sama sekali. Dan bentuknya ini sangat lembut sekali. Dan untuk pemrosesannya kalau sudah begini nih, yaitu dengan proses penyaringan dengan menggunakan tisu. Untuk bentuk cendowo itu sendiri hampir mirip atau sejenis dengan tawas. Dan fungsi dalam pengrajin emas yaitu untuk mengkilapkan perhiasan emas tersebut. Caranya, cendowo tersebut dikasih air secukupnya. Setelah itu dimasak di atas api sampai mendidih.
Bila sudah mendidih, masukkan perhiasan tersebut dan biarkan sekitar 2-3 menit. Setelah itu kita angkat, dan untuk hasilnya pastinya perhiasan itu akan mengkilap. Dan ini hasil endapan proses air Sepo Cendowo. Akan saya saring menggunakan tisu karena ini sangatlah lembut dan sama sekali tidak menggumpal seperti biasanya. Dan rencananya ini nanti saya bakar atau saya blender jadi satu dengan hasil yang kemarin, yaitu hasil lumpur dan gombal. Untuk lumpur yang akan di blender atau dibakar itu tidak boleh ada kotorannya seperti pasir. Bila sudah terlanjur tercampur dengan pasir, caranya kita tidak usah melakukan penyaringan lagi. Cukup kita ayak, sama seperti bila kita mengayak pasir, dan nantinya itu cuma kita ambil yang lembutnya saja. Dan lembutnya itu nanti yang akan kita bakar dengan proses di blender. Karena lumpur yang ada pasirnya itu sangat berpengaruh bila kita melakukan peleburan atau pembakaran. Pastinya nanti itu tidak bisa melogam. Besar kecilnya api yang dikeluarkan oleh blender itu juga sangat berpengaruh dalam proses pembakaran. Kalau kita memproses bentuk seperti lumpur, gombal, itu yang dibutuhkan api yang besar. Untuk diameter blender yang biasanya saya pakai untuk melakukan pembakaran, yaitu sekitar 5-7 cm. Dan memang tujuannya agar api yang dikeluarkan dari blender tersebut itu besar, sehingga bisa memudahkan dalam proses pelogaman. Ini saya saring setelah airnya sudah tidak ada. Sebelum saya bakar atau saya lebur, seperti biasa saya kasih dulu boraks secukupnya. Dan ini saya kasih serbuk tembaga. Dan tujuannya nanti agar bisa melogam bila kita bakar. Setelah itu saya jadikan satu dengan hasil pemrosesan lumpur dan gombal yang kemarin. Dan agar nanti dalam pemrosesan pembakaran atau peluburan itu tidak muncrat atau menyembur, ini saya kasih air sedikit, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak airnya itu juga bisa menyebabkan menyembur atau muncrat. Setelah saya kira cukup, saya kasih air. Lalu hasil dari pengolahan air Sepo Cendowo saya jadikan satu dan siap untuk proses peleburan atau proses pemblenderan. Dan untuk ukuran blendernya ini bisa Anda perhatikan. Diameternya ini cukup besar, yaitu
sekitar 5-7 cm dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah. Dan dengan api sebesar ini pastinya itu sangatlah mudah sekali dalam proses pelogaman. Setelah selesai saya bakar atau saya blender, lalu ini saya singen. Saya biarkan beberapa menit dulu sampai dingin. Setelah dingin lalu saya tumbuk dan ini hasilnya. Cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.